Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam kuliah pemrograman web. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Saya persilahkan. Berdoa cukup. Di beberapa pertemuan sebelumnya sudah kita bahas mengenai JavaScript ataupun juga mengenai HTML ataupun juga CSS. Hari ini kita pindah topik, kita menuju ke JavaScript. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang JavaScript, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu ya sama si JavaScript ini. Nah, ada beberapa bahasan yang akan menjadi titik poin di pertemuan kali ini. Yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian dari JavaScript itu sendiri. Kemudian kemampuan apa saja sih yang bisa dilakukan oleh JavaScript. Kemudian bagaimana sejarahnya sampai dengan saat ini. Kemudian kita akan juga mencoba bekerja menggunakan JavaScript Console. Kemudian kita akan cari tahu bagaimana penggunaan variabel, tipe data apa saja yang diperbolehkan, dan bagaimana cara menulis script kode pada JavaScript ini. Kita langsung masuk ke inti pembahasannya. Nah, JavaScript ini berbeda dengan bahasa Java. Jadi ini adalah dua bahasa yang berbeda. Menurut situs ppl.github.io, JavaScript ini masih menjadi salah satu bahasa yang cukup populer di dunia. Kurang lebih di market share mencapai 8,31%, dan ini trennya naik kurang lebih 0,4% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya masih banyak programmer yang menjadikan bahasa JavaScript ini untuk mendevelop beragam aplikasi di dunia. Itu kenapa hari ini kita masih membahas mengenai JavaScript ini. JavaScript ini merupakan salah satu bahasa yang ringan atau lightweight. Ringan ini artinya JavaScript ini tidak memerlukan space yang cukup besar untuk menampung kode-kode bahasanya, dan untuk proses eksekusinya juga cenderung cepat. JavaScript juga disebut sebagai first class function. Maksudnya di sini adalah JavaScript ini mendukung pengiriman function sebagai argumen untuk function yang lain, sehingga nanti dapat mengembalikan value atau menugaskan ke variabel lain, ataupun juga menyimpan function tersebut ke dalam struktur data. Dan dengan adanya function-function kelas ini nanti menjadikan JavaScript ini menjadi bahasa pemrograman yang powerful. JavaScript bisa digunakan untuk jenis programming terstruktur dan juga bisa support untuk programming model orientasi objek atau OOP. JavaScript ini merupakan salah satu bahasa scripting. Bahasa scripting ini maksudnya adalah bahasa pemrograman JavaScript ini
biasanya disisipkan ke dalam aplikasi atau bahasa pemrograman yang lain yang fungsinya adalah untuk melengkapi sebuah program atau aplikasi. Nah, bahasa scripting ini nggak hanya JavaScript aja. Contohnya misalnya ketika kita bekerja menggunakan Adobe Flash atau Adobe Animate untuk menggerakkan objek atau untuk membuat animasi, kita bisa menggunakan bahasa scripting yang namanya adalah ActionScript. Meskipun untuk saat ini ya support untuk Adobe Flash sudah mulai dihilangkan. Kemudian ketika kita bekerja menggunakan Microsoft Office, nah kita bisa menggunakan bahasa scripting yang namanya VBScript. VBScript nggak hanya jalan di Microsoft Office, nanti kalian bisa explore lebih dalam dia bisa untuk apa aja. Kemudian berikutnya, nah kalau JavaScript tadi bahasa yang diperuntukkan atau disisipkan ke dalam web browser. JavaScript merupakan salah satu bahasa yang jenisnya adalah Dynamic Typing Language. Ini artinya bahasa pemrograman ini nggak peduli tipe data apa yang ada di variabel-variabelnya, karena nanti tidak menjadi meskipun tidak ada pendeklarasian di awal, si JavaScript ini mampu mengelola variabel-variabelnya. Nah, bagaimana si JavaScript ini mampu mengeksekusi kodenya? Di sini dia memerlukan yang namanya engine atau mesin translasi dari si JavaScript ini. Nah, mesin JavaScript ini tentunya bergantung pada vendor pengembang browser, karena sekali lagi JavaScript jalan di web browser, sehingga masing-masing pengembang atau vendor ini bebas mengembangkan JavaScript engine-nya. Kalau untuk Google Chrome itu nama engine dari JavaScript-nya ini adalah V8, sedangkan untuk Mozilla Firefox itu namanya adalah Spider-Monkey. Untuk browser Apple Safari itu menggunakan JavaScript Core. Kemudian untuk Internet Explorer menggunakan Chakra. Kemudian begitu dia berganti menjadi Internet Edge, dia mulai menggunakan V8 juga. Nah, JavaScript Engine ini awalnya dia berupa interpreter. Kemudian seiring berjalannya waktu, untuk mempercepat proses kompilasi JavaScript ini, JavaScript Engine ini berkembang menjadi JIT atau Just in Time Compilation untuk meningkatkan kinerjanya. Nah, sesuai dengan namanya Just in Time Compilation, jadi proses compile-nya ini hampir dilaksanakan secara langsung. Jadi begitu ditulis saat itu juga bisa dieksekusi, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ada baiknya kita pelajari bagaimana proses penerjemahan bahasa pemrograman, dan mungkin ini sebenarnya sudah kalian pelajari ya di materi perkuliahan organisasi dan arsitektur komputer. Tapi mungkin di sini saya hanya mereview sedikit, ada kaitannya dengan bagaimana sih JavaScript ini bisa dieksekusi secara cepat dan menjadi bahasa yang ringan di web browser ini. Nah,
kita tahu bahasa pemrograman ini ada banyak sekali. Nah, bahasa pemrograman biasanya dibagi jadi dua, ada bahasa pemrograman tingkat rendah dan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, bahasa pemrograman tingkat rendah adalah bahasa pemrograman yang semakin mendekati bahasa mesin. Kemudian bahasa pemrograman tingkat tinggi artinya bahasa yang lebih mudah dibaca oleh manusia, tetapi lebih sulit untuk diterjemahkan oleh mesin, dan di sini perlu proses translasi antara bahasa manusia ke dalam bahasa mesin. Maka di sini secara garis besar ada beberapa cara untuk menerjemahkan bahasa tingkat tinggi menjadi bahasa tingkat rendah atau bahasa manusia menjadi bahasa mesin. Cara yang pertama, kita bisa menggunakan compiler. Nah, salah satu bahasa yang menggunakan jenis compiler adalah bahasa C. Kalau kalian udah pernah belajar bahasa C, tentunya setiap kali setelah menulis kode kita akan mengcompile terlebih dahulu kode tersebut, baru kemudian menjalankan atau merunning program tersebut. Nah, di sini contohnya misalnya kita punya source code seperti ini, program untuk faktorial, maka si bahasa C ini akan mengubahnya ke dalam bahasa assembly. Nah, ini adalah yang dilakukan ketika dia melakukan proses compiling ini. Nah, kalau kita breakdown, sebenarnya apa sih yang dilakukan ketika dia melakukan proses compile ini? Yang pertama, dia melakukan proses lexing. Nah, lexing ini artinya si bahasa pemrograman ini, si compiler ini akan membaca karakter dari kode-kode tersebut. Setiap karakter yang ditulis itu dibaca. Kemudian kumpulan dari karakter yang memiliki makna atau di sini kata itu dijadikan sebuah token. Nah, masing-masing token ini kemudian akan diparsing. Parsing ini artinya diurutkan. Kita susun token ke dalam struktur tertentu. Nah, langkah berikutnya adalah dilakukan proses code generation. Code generation ini artinya kita tentukan nih register-register untuk masing-masing nama token tersebut dan instruksi yang diterjemahkan ke dalam bahasa mesin atau kode assembly-nya. Kalau sudah diterjemahkan ke dalam bahasa assembly, maka langkah berikutnya kita lakukan proses optimasi. Optimasi ini artinya adalah kode dikoreksi untuk dihilangkan redundansi yang ada. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses eksekusi. Nah, ini proses yang dilakukan ketika compile itu terjadi. Nah, setelah proses compile selesai, maka kita bisa lakukan proses runningnya. Nah, untuk proses runningnya sendiri nanti tergantung dari kemampuan si CPU itu sendiri. Nah, di sini untuk file output dari compile-nya tersebut nanti namanya tergantung dari bahasa pemrograman masing-masing ya. Mungkin C berbeda dengan Java, berbeda dengan bahasa Pascal ataupun juga yang lainnya. Nah, di sini ketika menerjemahkan ini, compiler ini boleh dibilang cukup berat untuk menulis, karena kita tahu bahwa mengubah dari bahasa tingkat tinggi ke bahasa tingkat rendah ini adalah pekerjaan yang besar. Prosesnya pun cukup lambat, dan di sini butuh kemampuan arsitektur yang mumpuni, sehingga pasti butuh spesifikasi khusus di masing-masing bahasa pemrograman. Membutuhkan slot memori yang
besar juga, dan di sini tergantung juga pada jenis operasi sistem yang digunakan, karena masing-masing OS itu memiliki format eksekusi, environment ataupun juga runtime yang berbeda-beda. Nah, di sini untuk proses kompilasi ini terbilang cukup lama untuk satu siklus pengembangannya. Kenapa? Karena seluruh kode itu akan diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bahasa mesin, baru di running, sehingga ketika terjadi error di tengah, di baris kode tengah ataupun di baris kode awal, tidak bisa langsung diidentifikasi oleh programmer. Artinya programmer ini harus nunggu proses compile ini selesai dulu, baru kemudian dia bisa melakukan proses debugging. Sehingga di sini proses developmentnya ini, satu siklusnya ini akan memakan waktu yang lumayan lama. Nah, hal ini coba dipecahkan oleh interpreter. Bagaimana si interpreter ini mencoba melakukan proses translasi bahasa pemrograman agar siklus developingnya ini menjadi lebih cepat. Nah, di sini untuk interpreter sendiri tidak ada proses compile ya sebenarnya. Jadi prosesnya ini sebenarnya langsung masuk ke dalam runtime. Jadi hanya ada proses lexing, membaca karakter, kemudian diparsing, diurutkan, kemudian dieksekusi. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kenapa nggak harus diubah ke dalam bahasa assembly terlebih dahulu baru bisa diterjemahkan atau bisa dieksekusi? Di sini kurang lebih cara kerjanya si interpreter ini adalah bagaimana setiap baris kode ini dipecah menjadi struktur seperti pohon. Jadi setiap ada operator atau setiap ada keyword itu dipecah menjadi pohon faktor. Nanti akan diubah jadi beberapa node. Nah, nanti masing-masing node ini yang akan diterjemahkan, sehingga proses eksekusinya ini bisa ditranslasikan baris per baris. Jadi begitu masuk ke baris pertama langsung dieksekusi, baris kedua dieksekusi, bisa di outputkan seperti ini. Nah, ini contoh tadi untuk proses abstraksi dari tree-nya tadi, pohonnya tadi, yang digunakan untuk penerjemahannya. Kemudian nanti diidentifikasi dia masuk ke operator yang mana, baru dihitung, dieksekusi masing-masing ekspresinya. Dia sebenarnya instruksinya apa dibaca di sini. Nah, kurang lebih penerjemahannya seperti itu untuk interpreter, sehingga di sini interpreter ini menjadikan sebuah source code ini seolah-olah seperti portable, karena ya penerjemahannya lebih sederhana atau lebih cepat kayak gitu. Jadi dimanapun dia tulis, dimanapun juga bisa diterjemahkan secara langsung baris per baris. Nah, di sini proses kompilasinya atau maksudnya di sini adalah penerjemahan ya, karena tadi kita sepakat bahwa interpreter tidak di-compile. Ini cenderung lebih cepat. Dalam satu siklus begitu dia ketemu kode yang error untuk baris tertentu yang memang error, maka bisa langsung di-debugging. Jadi bisa langsung di-debug, bisa langsung diperbaiki, bisa di-run kembali. Nah, akan tetapi minusnya adalah interpreter ini
begitu dia ketemu kode looping atau kode-kode perulangan, maka dia sangat mahal biayanya, karena kita tahu bahwa proses looping ini akan memakan memori yang cukup besar untuk penerjemahan masing-masing instruksinya. Bayangkan kalau loop itu dijalankan atau dirunkan, dipanggil, functionnya dipanggil berkali-kali, maka ini akan membebani kerja si interpreter. Nah, untuk mengatasi hal tersebut muncullah konsep JIT compilation ini atau just in time compilation. Sebenarnya idenya adalah menggabungkan kelemahan dan kelebihan dari compiler ataupun juga interpreter. Nah, di sini ide dari JIT compilation ini adalah dia identifikasi terlebih dahulu di dalam source code tersebut. Ada nggak komponen kode yang dia ini masuk ke dalam kategori hot. Nah, hot di sini contohnya adalah looping tadi. Jadi kode-kode yang bakal makan memori yang banyak atau proses penerjemahannya cenderung sulit, maka dikategorikan ke dalam kode hot. Nah, untuk kode-kode hot ini maka akan dilakukan proses compile. Yang melakukan proses compile ini adalah virtual machine, sehingga nanti setiap kali proses runtime-nya ini menjadi lebih ringan. Untuk skemanya kurang lebih seperti ini. Jadi setiap kali dia di runtime atau dijalankan, maka dia periksa dulu apakah dia hot atau tidak. Kalau hot, maka dia lakukan proses compile oleh virtual machine-nya. Compile-nya tadi sama ya kayak yang dilakukan si compiler. Kemudian kalau tidak berarti langsung dieksekusi seperti layaknya interpreter tadi. Dengan demikian si just in time compilation ini menjadikan proses penerjemahan ini menjadi lebih bisa optimal, karena nanti adanya proses inlining, kemudian alokasi dari registernya ini menjadi lebih cepat, kemudian memungkinkan untuk scheduling instruction, ataupun juga nanti bisa mengeliminasi adanya dead code. Nah, untuk mengetahui lebih dalam mengenai JIT compiler, kalian bisa lihat referensi yang saya berikan. Ada banyak video yang sudah membahas ya mengenai JIT compiler ini, karena sekali lagi cukup menarik ya sebenarnya bagaimana sih sebenarnya kode kita ini dibaca oleh si mesin ini, sehingga kalau kita stuck di kode atau kita bisa mau meningkatkan kinerja dari program yang kita buat, kita harus paham terlebih dahulu bagaimana cara kerjanya. Oke, berikutnya kita masuk ke kemampuan dari JavaScript. JavaScript ini mampu bekerja sebagai client-side web development. Artinya bisa dieksekusi di sisi browser. Jadi dia tidak perlu yang namanya web server. Dia cukup dieksekusi di browser. Nah, untuk client-side mode ini menjadikan proses translasi ini menjadi lebih ringan ya, karena pekerjaannya tidak akan terpusat di server user. Masing-masing klien yang meminta request itu bisa langsung ditangani di sisi klien. Contoh client side ini ketika kita menggunakan JavaScript model native atau orang menyebutnya vanilla JavaScript. Nah, untuk library yang bisa digunakan, kalian bisa pakai jQuery, React, kemudian Angular, Ember, Backbone, dan lain sebagainya. Nah, seiring berjalannya waktu, JavaScript ini bisa juga bekerja atau mampu dieksekusi di sisi server.
Nih, ini contohnya adalah Node.js ataupun juga Express.js. Jadi dia server side. Jadi kalau awalnya dulu dia client side, kemudian setelah berkembang dia bisa dual mode, client dan server. Kemudian bisa juga digunakan untuk membuat browser extension atau add-on ya, mungkin di browser-browser ya kan kalian udah sering pakai. Nah, ini dikembangkan menggunakan JavaScript. Kemudian bisa juga untuk membuat desktop application, kalian bisa pakai Electron atau App.js, bisa digunakan untuk mobile app development. Nah, ini biasanya juga untuk dapat menggunakan jQuery mobile ataupun juga Cordova. Bisa juga digunakan untuk IoT dan robotika, kalian bisa pakai Johnny 5, Cyclone.js. Dan yang menarik adalah bisa digunakan untuk membuat format JSON. Nah, format JSON ini adalah format data yang digunakan untuk tukar-menukar data. Nah, saat ini beragam aplikasi itu bisa saling berkomunikasi menggunakan format data yang namanya JSON ini. Nggak peduli dia bahasa pemrogramannya apa, nggak peduli dia jalan di OS apa. Yang penting untuk tukar-menukar ini kesamaan format datanya. Kita masuk ke sejarah JavaScript. JavaScript tadi adalah bahasa scripting yang dia jalan di web browser, sehingga di sini perkembangan dari JavaScript tentunya diawali dari perkembangan web browser itu sendiri. Di awal membahas HTML, kita sudah bahas perkembangan web browser ya, yang awalnya dari www, kemudian ada Mosaic dan lain sebagainya. Nah, di tahun 94 itu ada ada web browser yang cukup populer yang namanya Netscape. Nah, Netscape ini menginginkan sebuah bahasa pemrograman yang memiliki kemampuan seperti Java tetapi jalan di web browser. Akhirnya si Brendan Eich ini diminta untuk membuat bahasa pemrograman tersebut, dan dia berhasil membuat bahasa Mocha, yang mana bahasa Mocha ini terinspirasi dari bahasa Java, bahasa Self, dan bahasa Scheme. Akan tetapi Mocha ini hanya berjalan 10 hari saja. Setelah itu dia berganti nama menjadi LiveScript, karena setelah Mocha muncul, ini si Netscape ini sendiri mengeluarkan Netscape versi 2, sehingga kode Mocha tadi diubah menjadi kode LiveScript. LiveScript ini cukup populer sehingga menjadikan Sun Microsystem ini tertarik. Nah, Sun Microsystem ini adalah perusahaan yang menaungi Java ya, dan sekarang dia juga beli Oracle. Nah, LiveScript ini oleh Sun Microsystem ini diubah namanya menjadi JavaScript. Tujuannya adalah marketisasi ya, agar dia sepopuler seperti bahasa Java. Dan benar adanya, setelah namanya diubah jadi JavaScript, popularitas dari JavaScript ini terus meningkat. Dan si JavaScript ini masih hanya berjalan di Netscape. Nah, tentunya dengan perkembangan JavaScript ini membuat kompetitornya, yakni Microsoft, ini menjadi berpikir juga gimana caranya biar dia bisa bikin sesuatu yang untuk menyaingi si JavaScript ini. Akhirnya dia membuat JavaScript untuk web browsernya Internet Explorer. Nah, masing-masing browser ini mengembangkan JavaScript untuk web browsernya sendiri-sendiri.
sehingga si Netscape ini mencoba melakukan standarisasi bagi kode JavaScript. Artinya nanti dikembangkan seperti apapun ada standar rule-nya. Dia mencoba mendaftarkan ke W3C, akan tetapi ditolak untuk proses pendaftaran standarisasi untuk JavaScript ini. Akhirnya di tahun 97 dia bekerja sama dengan ECMA Internasional untuk melakukan standarisasi ini dan diterima. Nama standar dari JavaScript ini namanya adalah ECMAScript 262. Setahun berikutnya muncul ECMAScript 8, kemudian tahun 99 ECMAScript 3, 2008 muncul ECMAScript 4. Dan di ECMAScript 4 ini standarnya tidak dipublikasikan karena sebenarnya terjadi konflik ya dari beberapa developer. Di situ ada pergolakan sehingga tidak dipublikasikan. Kemudian tahun 2009 muncul ECMAScript 5. Di tahun 2015 muncul ECMAScript 6. Nah, di sini yang baru di ECMAScript 6 ini adanya model arrow function. Jadi kita bisa membuat function menggunakan simbol anak panah, kemudian mulai ada keyword const, kemudian let untuk membuat variabel, kemudian adanya class. Di ECMAScript 7 mulai ada operator double asterisk, fungsinya adalah untuk menghitung eksponensial. Kemudian ada mode asinkron sehingga kode JavaScript ini dapat berjalan secara paralel. Artinya nanti ada banyak jalur atau apa sih istilahnya, banyak proses yang bisa dijalankan secara bersamaan atau secara satu waktu yang bersamaan. Kemudian di tahun 2017 muncul ECMAScript 8. Di sini untuk meningkatkan fitur dari manipulasi objek. ECMAScript 9 ini fitur tambahan untuk proses regex. Dan di ECMAScript 10 adanya import yang dinamis pada variabel, kemudian adanya metode match all pada string dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa explore lebih dalam mengenai standar dari ECMAScript ini di situs resminya di ecmascriptinternational.org. Standarnya JavaScript itu kodenya 262. Oke. Bahasan berikutnya adalah kita masuk ke JavaScript Console. Nah, ketika kita bekerja menggunakan JavaScript, mungkin kita akan sering memakai si konsol ini. Konsol ini adalah bagian dari browser yang sifatnya seperti shell interface, yang mana shell interface ini memiliki kemampuan untuk memeriksa DOM untuk proses debugging ataupun juga untuk menganalisa jaringan. Nanti si konsol ini akan lebih sering digunakan untuk proses debugging sebenarnya. Nah, sifat dari konsol ini adalah dia bisa melakukan proses read, evaluate, print, ataupun juga loop. Read artinya dia bisa membaca kode yang kita tulis. Jadi kita bisa nulis kode JavaScript via konsol. Kemudian dia bisa mengevaluasi. Evaluasi ini adalah proses translasinya. Jadi bisa langsung dicek, diterjemahin sama si konsol ini. Kemudian bisa dicetak juga di konsol dan proses ini terjadi secara terus-menerus sampai kita selesai. Nah, ini contohnya. Untuk di web browser kalian bisa tekan aja nanti F12 ya. Kita coba praktekkan di sini. Misalnya kita punya konsol seperti ini. Kita punya browser. Kalian tekan aja F12. Nah, maka muncul di sini ada elemen, kemudian konsol, source, network, dan memory. Nah, ini konsolnya. Nah, ini kayak shell programming, jadi kita bisa ngoding di sini. Di
misalnya nih kita nulis menggunakan tanda kutip ya, anak kayak ini, nanti dia akan dibalikin. Kemudian kita nulis 5, dia dibalikin juga 5 plus 5 dibalikin sama JavaScript-nya jadi 10. Kemudian kita bisa juga masang variabel, misalnya x sama dengan 5, kemudian kita panggil lagi si x, nah dia outputnya 5. Nah dia bisa nyimpan memori ya, jadi kalau kita clear console, kita panggil lagi si x, nah ini dia masih ingat dia 5. Bedanya kalau misalnya kita close browsernya, kita close kemudian kita buka lagi, misalnya kita buka, kita tekan F12 lagi, kemudian kita cari tahu X, nah dia udah nggak ngenalin, jadi memorinya hanya sebatas ketika web browser masih dibuka, jadi sifatnya temporary. Kemudian kita bisa juga nulis function di sini, misalnya kita tulis function add misalnya, nah cuman di sini ya kalau kekurangannya ya nggak bisa kita seenak kalau kita pakai kode editor. Kalian pakai shift enter aja untuk untuk pindah baris. Nah misalnya kayak gini, langsung kita panggil nilai function add-nya, kita isi dengan parameternya adalah 5, maka dia akan nilainya 9. Nah jangan pusing terlebih dahulu dengan struktur dari functionnya, nanti kita akan pelajari sendiri bagaimana cara nulis function di dalam JavaScript. Jadi intinya kita bisa ngoding via konsol, tapi tujuannya sebenarnya konsol ini lebih ke arah untuk debugging saja. Berikutnya kita masuk ke variabel. Nah, seperti bahasa pemrograman yang lainnya, tentunya setiap bahasa pemrograman pasti bisa digunakan untuk mengelola variabel. Variabel ini adalah sebuah nama atau wadah yang menyimpan sesuatu, atau di sini adalah value atau nilai. Nah, untuk mendeskripsikan variabel di dalam JavaScript kita bisa pakai 3 keyword, yakni var, let, dan const. Kenapa tadi kita langsung pakai X saja, nggak pakai 3 keyword ini? Kalian harus ingat tadi bahwa dia masuk ke dalam dynamic typing language, jadi dia don't care dengan tipe datanya apa, jadi bisa agak di skip, nanti ada penjelasannya lagi kenapa langsung nulis nama variabelnya bisa dianggap ini adalah sebuah variabel. Nah, rule-nya ketika kita ingin nulis variabel, kita gunakan 3 keyword ini, baik itu var, let, ataupun juga const, kemudian diikuti dengan nama variabelnya. Adapun aturan penamaannya, yang pertama adalah tidak boleh menggunakan spasi, sehingga kalau di sini ada spasi dia pasti invalid. Kemudian tidak boleh diawali dengan angka, jadi harus karakter huruf ataupun juga boleh dolar.
Kemudian boleh menyertakan usul angka asal tidak di awal. Jadi misalnya nilainya angkanya ditaruh di belakang atau di tengah, ini boleh. Kemudian boleh menggunakan underscore. Jadi kalau mau dua kata atau lebih bisa dipisah dengan underscore, atau bisa menggunakan simbol dolar untuk mengawali dari variabelnya. Kemudian direkomendasikan menggunakan konsep camel case. Camel case ini artinya adalah punuk unta ya. Jadi kalau ganti kata itu diawali dengan kapital. Dan tentunya untuk membuat nama-nama variabel ini kita nggak boleh nih pakai keyword yang sudah menjadi reserve word, atau di sini kata-kata yang menjadi bagian dari sintaks. Contohnya adalah switch, void, interface, implements. Itu kata-kata itu nggak boleh dipakai untuk nama variabel. Oke. Tadi kita bisa menggunakan variabel itu menggunakan 3 keyword, yakni var, let, dan cons. Lalu apa bedanya masing-masing keyword ini? Nah, sebenarnya yang paling berbeda adalah cons, karena cons ini tujuannya adalah untuk mendeklarasikan konstanta. Konstanta ini adalah sesuatu yang sifatnya tetap, nggak pernah berubah. Jadi dari awal di-create sampai nanti akhir kode itu nggak pernah ganti nilai value-nya. Itu adalah konstanta. Sedangkan let ataupun juga var ini adalah untuk menulis variabel biasa yang mana nanti isinya bisa fleksibel, bisa berganti-ganti isinya. Dia hanya wadah yang di-create untuk nampung value. Value-nya bisa kita ubah-ubah. Nah, di sini ada perbedaan terkait dengan var, let, dan const di dalam proses redeclare, kemudian hoisting, block scope, ataupun juga create global propertinya. Yang pertama masalah redeclare. Nah, di sini untuk penggunaan var ini memungkinkan kita untuk melakukan deklarasi lebih dari satu kali untuk variabel yang sama. Jadi misalnya di awal kita sudah deklarasi nih, kita pakai deklarasiin var x sama dengan 5, kemudian kita deklarasikan lagi var x sama dengan 10, maka konsepnya adalah ditimpa, jadi yang dipakai adalah yang terakhir. Kita bisa mengoutputkan di konsol menggunakan metode console.log. Ini tujuannya adalah untuk mengoutputkan sesuatu di konsol. Kemudian dia akan dicetak 10 karena tadi dia ditimpa. Sedangkan kalau kita menggunakan let, ini kalau kita deklarasi 2 kali untuk variabel yang sama, maka dia tidak diperkenankan. Artinya ini sudah pernah dideklarasikan. Untuk konstanta juga sama ya, dia tidak memperkenankan proses redeclare ini. Sehingga di sini kita perlu berhati-hati ketika menggunakan var ya, jangan sampai kita double declaration. Jadi kadang kita maunya x sama dengan 5, tetapi kok kita deklarasiin lagi x sama dengan 10, maka dia pasti bakal ketimpa. Nah, maka kalau kita menggunakan var harus berhati-hati. Sehingga di sini lebih direkomendasikan menggunakan let. Kemudian berikutnya adalah proses hoisting. Hoisting ini adalah ketika kita membuat variabel, kita mengassign terlebih dahulu nih sebuah variabel, misalnya x sama dengan 10, kita nggak pakai keyword var, kemudian kita panggil nih, kita deklarasikan var x tapi kita tidak kasih value apapun, maka x ini adalah x miliknya di atasnya ini miliknya 10. Dan setiap kali kita create x sama dengan 10, sebenarnya si JavaScript ini akan mengubah kode tersebut menjadi var x sama dengan 10. Jadi sama aja kita deklarasikan menggunakan var. Sehingga kalau kita outputkan dia bakal teroutputkan 10. Jadi kayak singkat, nulis singkat kayak ini. Ini
proses hoisting. Sedangkan kalau kita menggunakan let ini tidak bisa. Karena begitu kita tulis X sama dengan 10, maka ini dianggap adalah var X sama dengan 10. Sedangkan kalau kita deklarasikan let X, kemudian tidak kita inisialisasikan berapa, maka dia tidak diperkenankan. Begitu juga konstanta, cons itu sama ya, tidak ada proses hoisting. Kemudian berikutnya adalah block scope. Di dalam JavaScript ini block scope ini ditandai dengan kurung kurawal keriting. Nah, scope ini artinya adalah pembagian program. Nah, biasanya kita temui di dalam if, kemudian for, switch, while, dan sebagainya ya. Jadi ada kurung kurawalnya nih di dalam struktur program kita. Nah, di sini logikanya adalah variabel di dalam scope itu harusnya menjadi private dan tidak bisa dibaca di scope lain. Jadi dia hanya berlaku di lokal scope tersebut. Nah, di sini kalau kita menggunakan var, maka dia tidak berlaku nih di block scope-nya ini. Jadi meskipun dia diakses di scope yang lain, dia masih bisa. Sedangkan untuk let dan juga cons ini nggak bisa. Contohnya seperti ini. Misalkan kita punya variabel 6, kemudian kita cek apakah dia sama dengan 1, maka dia menghasilkan nilai true. Kemudian kita tuliskan nih var 62 sama dengan kita increment nilai 6 nya jadi 1 ditambah 1 berarti 2. Kemudian kita return di luar scope, kita outputkan si 62. Maka di sini isinya adalah 2. Berbeda kalau kita menggunakan let. Nah, 62 ini hanya berlaku di dalam if saja, sehingga kalau kita return dia di luar scope-nya, maka dia dianggap error karena 62 is not defined. Jadi dia belum dideklarasikan, dianggap belum dideklarasikan kok sudah diminta untuk me-return. Begitu juga untuk cons, maka dia nggak bisa diakses. Jadi kurang lebih untuk penjelasan block scope seperti itu. Kemudian berikutnya adalah create global variable. Jadi di sini maksudnya adalah ketika kita ingin membuat variabel tanpa deklarasi, di sini di dalam var itu diperkenankan karena tadi ada konsep hoisting tadi ya, dia dianggap meng-create sebuah variabel menggunakan keyword var. Jadi kalau kita nulis C sama dengan 3, ini kayak var C sama dengan 3. Sehingga kalau kita outputkan maka dia nilainya 3. Sedangkan kalau di let ataupun di cons itu nggak bisa karena variabel yang tanpa deklarasi itu dianggap sebagai var. Sehingga di sini kesimpulannya tadi masing-masing karakter tersebut berbeda ya, dari proses redeclare, hoisting, kemudian block scope dan global variable. Yang lebih direkomendasikan adalah menggunakan let untuk mengurangi kesalahan human error dalam menulis kode logic program, sehingga silahkan menggunakan let jika dibandingkan dengan menggunakan var. Berikutnya kita akan masuk ke tipe data. Nah, tipe data di dalam JavaScript ini tujuannya adalah untuk menentukan jenis data apa saja sih yang dapat disimpan dan dimanipulasi dalam sebuah program. Ada tipe data string, number, boolean, kemudian ini dianggap sebagai primitif atau tipe data primer. Artinya satu variabel ini hanya bisa menyimpan satu value
Kemudian ada undefined, null, dan none. Ini adalah tipe data khusus. Sedangkan array object ini adalah tipe data komposit. Artinya satu variabel bisa menampung banyak value. Oke, kita masuk ke dalam tipe data string. Nah, tipe data string ini tujuannya adalah untuk merepresentasikan sebuah teks. Ditulis menggunakan double quote atau single quote. Nah, untuk melakukan concatenate atau menggabung, kita bisa menggunakan karakter plus. Dan untuk operasi string ini sudah banyak function yang embedded di JavaScript yang bisa kalian pakai secara mudah. Ada length untuk misalnya menghitung jumlah karakter, concat untuk menggabungkan string, to uppercase untuk mengubah jadi huruf kapital, search untuk mencari string dalam string. Jadi kalau kita benar-benar mau memanipulasi sebuah teks itu bisa menggunakan function-function ini. Ini contohnya. Ketika kita menggunakan double quote, ketika menggunakan single quote. Nah, kapan double quote, kapan single quote, tidak ada aturannya, bebas-bebas saja. Kalian bisa pakai single quote atau double quote untuk mendeklarasikan sebuah string. Nah, di sini mungkin yang perlu jadi titik tekannya adalah tergantung teks kalian. Kalau teks kalian mengandung unsur single quote, maka sebaiknya kalian menggunakan double quote untuk mendeklarasikan string. Karena kalau tidak, nanti dia hanya berhenti sampai di ketemu single quote yang ada di tengah teks tadi. Begitu juga kalau di dalam string atau teks kalian itu ada double quote, maka sebaiknya kalian menggunakan single quote untuk mendeklarasikan sebuah string. Atau sebenarnya nanti bisa juga kalian konversi ya, single quote atau double quote-nya. Ini contoh penggunaan metode yang ada di JavaScript. Tadi misalnya kita pakai metode length untuk mengetahui panjang karakter. Jadi kita simpan dulu nih x-nya dalam variabel, kemudian dia bisa ngitung berapa total karakternya. Atau bisa kita ubah nih inputannya jadi uppercase. Jadi yang awalnya huruf kecil semua, kita ubah jadi huruf capitalize semua. Atau bisa juga kita lakukan proses concatenate. Kita gabungkan nih antara belajar JavaScript dengan OOP, sehingga kita bisa tinggal tambahkan dengan tanda plus. Berikutnya adalah tipe data number atau numerik ya, mungkin orang sering bilang numerik atau number. Tujuannya adalah untuk merepresentasikan angka atau bilangan. Nah, angka ini bisa macam-macam bentuknya. Dia bisa bilangan bulat, positif ataupun juga negatif, bilangan float atau desimal atau pecahan, kemudian bilangan eksponensial. Kalau eksponensial menggunakan E, bisa E pangkat positif dan E pangkat negatif. Ini contohnya. Kalau untuk floating berarti bisa pakai dot untuk tanda komanya. Nah, di sini untuk bilangan bulat positif ataupun juga negatif, dia memiliki keterbatasan maksimal karakternya. Jadi kalau melebihi karakter tertentu dia akan error. Contohnya ini 999 inputannya dikonversi jadi 100000. Nah, ini ada terkait dengan limit data number yang ditangani di JavaScript. Berikutnya adalah tipe data boolean. Nah, saya yakin kalian juga udah kenal nih tipe data boolean ini. Dia tujuannya adalah untuk merepresentasikan logika true atau false. Jadi isinya cuma dua, kalau nggak true pasti false. Sehingga bisa digunakan untuk pengkondisian atau percabangan. Nah, ada fungsi boolean yang digunakan untuk mengembalikan sebuah fungsi ekspresi. Maka jika ada sebuah value, kita bisa cek nilai truthy dan falsy-nya. Maksudnya truthy atau falsy ini adalah semua
inputan non boolean itu bakal memiliki nilai kebenaran atau nilai falsinya. Truthy itu artinya kalau dia dinilai true oleh JavaScript, sedangkan falsy artinya kalau dia dinilai false oleh JavaScript. Contohnya nih, misalkan ada angka 0. Angka 0 ini sama JavaScript dianggap sebagai false. Sedangkan misalnya ada string apapun itu, maka dianggap sebagai true. Sehingga kalau kalian cek nih, misalnya boolean kemudian 0, maka dia dikembalikan false, sedangkan boolean 1 dia masuk ke true. Ya gitu, dan lain sebagainya. Ini ada beberapa yang masuk truthy, ada beberapa yang masuk falsy. Kemudian berikutnya adalah tipe data undefined. Nah, undefined ini adalah ketika kita mendeklarasikan variabel tetapi belum memberi value-nya. Kayak tadi misalnya kita let x, kemudian kita enter, maka si JavaScript ini akan mengembalikan undefined. Sehingga kalau kita outputin pun si x ini dia masih mengembalikan undefined. Nah, undefined ini sifatnya adalah falsy, jadi dianggap sebagai false. Kemudian berikutnya adalah tipe data null. Nah, null ini juga sifatnya falsy atau dianggap false. Null ini adalah nilai kosong yang diberikan kepada sebuah variabel. Nah, tujuannya adalah nanti kita memiliki ekspektasi bahwa variabel tersebut bakalan ada isinya, sehingga kayak jadi inisialisasi awal aja lah, tapi kosong kayak gitu. Nah, null ini berbeda dengan angka 0 ataupun juga kutip kosong, string kosong. Sehingga kalau kalian cek di sini apakah null sama dengan string kosong, maka dia akan mengoutputkan nilai false. Akan tetapi kalau kalian cek apakah null sama dengan undefined, maka dia true. Nah, di sini kalau kalian cek tipe data dari null ini adalah objek, dan tipe data undefined ini adalah undefined. Jadi sebenarnya null ini tipe datanya objek ya. Jadi ini agak sedikit polemik kalau padahal kita tadi bicara bahwa null ini adalah tipe data, tetapi kenapa kalau kita cek dengan metode type of maka dia akan mengembalikan objek. Jadi ini karena di awal udah terlanjur seperti ini, udah terlanjur di outputkan dianggap sebagai objek, maka ya sampai sekarang dia dipertahankan dianggap sebagai objek. Sehingga kalau kalian cek nih menggunakan tanda seru sama dengan atau kalian pakai triple sama dengan, maka dia akan menghasilkan nilai false. Artinya dia value-nya sama tetapi formatnya berbeda, tipe datanya beda. Kemudian di sini kalau null ini merupakan assign value ya, jadi kayak inisialisasi untuk sebuah value yang artinya tidak ada. Tetapi kalau undefined maksudnya adalah variabel yang sudah dideklarasikan tetapi belum diisi. Jadi secara terminologi memang ada perbedaan antara null dan undefined. Jadi kalau kalian nemu error nanti undefined atau apa, ya pastikan aja bahwa variabel yang kalian buat itu udah ada isinya. Berikutnya adalah none, tipe data none atau not a number. Nah, ini adalah tipe data anggota numerik, ya sebenarnya masuk ke dalam kategori number, tetapi nilainya tidak dapat ditentukan atau tidak dapat direpresentasikan. Contohnya terjadi ketika angka 0 dibagi dengan string ataupun juga angka 0 dibagi dengan 0. Berikutnya adalah tipe data array. Nah, di sini
array ini variabel yang powerful karena satu array dapat digunakan untuk menampung lebih dari satu value. Contohnya kalau kita tadi menggunakan let mahasiswa, kemudian kita assign dengan string Ani, maka satu let ini hanya bisa berisi satu data aja. Misalnya let mahasiswa 2 kita isi dengan Tony, mahasiswa 3 kita isi dengan Anton. Nah, maka ini bisa kita jadikan satu, kita masukkan ke dalam array. Nah, simbol array adalah siku tegak, kemudian masing-masing value-nya. Kalau string berarti pakai petik, kalau angka berarti langsung bisa dituliskan secara langsung. Kalau boolean juga bisa langsung, misalnya true atau false kayak gitu. Atau cara yang kedua, kalian bisa nulis array menggunakan object array. Caranya adalah tambahin keyword new, panggil object array. Kalau pakai new, maka di sini kurung buka, kurung tutup. Jadi nggak pakai siku tegak ya. Langsung diisi value-nya. Nah, array ini akan disimpan secara indexing. Jadi value yang pertama ini berarti indeksnya adalah indeks yang ke-0, value yang kedua indeks ke-1 dan seterusnya. Nah, kita bisa panggil indeks menggunakan siku tegak ya. Jadi misalnya tadi nama variabelnya adalah MHS, maka kita panggil MHS ke 0, indeks ke 0, maka dia akan mengoutputkan Ani. Kalau indeks ke-1 menghasilkan Tony dan seterusnya. Berikutnya kita masuk ke dalam tipe data objek. Nah, objek ini pada dasarnya mirip seperti array. Satu variabel bisa nyimpen lebih dari satu value. Nah, bedanya adalah kalau di dalam objek ini ada yang namanya properti dan method. Jadi kalau array tadi hanya berisi properti atau value saja, nanti kalau di objek itu bisa kita tambahin method. Kemudian perbedaan berikutnya adalah kalau di dalam array untuk aksesnya kita bisa menggunakan indeks, sedangkan kalau di objek kita bisa menggunakan nama atau key. Dan objek ini sering digunakan di dalam format data JSON. Jadi dengan mempelajari objek ini nanti kita bisa bekerja menggunakan JSON. Nah, ini adalah contoh objek di dalam JavaScript. Kita bisa tulis menggunakan kurung kurawal keriting. Kemudian isinya adalah pasangan properti dan value. Masing-masing properti dan value dipisahkan dengan titik 2. Ini adalah cara deklarasi sebuah objek. Nah, di dalam objek bisa kita tambahin metode ya atau behavior. Misalnya di sini kita tuliskan nama objeknya, kemudian nama functionnya, misalnya full name, kita isi function, kemudian kita tulis konten dari functionnya. Nah, di sini untuk mengakses properti ataupun juga metodenya kita bisa menggunakan dot ataupun juga menggunakan kurung siku. Misalnya di sini nama objeknya adalah person, kita bisa tuliskan person.firstname, maka kita akan dapatkan hasilnya adalah John. Kemudian kalau kita mau outputin do berarti person.lastname. Nah, yang menarik adalah kalau kita mau mengoutputkan traveling nih, maka kita bisa akses person.hobby, baru kemudian kita masukkan indeksnya. Indeksnya traveling berarti indeks yang kedua dan seterusnya.
Nah, di sini untuk membuat objek sendiri bisa dilakukan dengan beberapa cara ya, nggak harus seperti tadi. Kita bisa menggunakan notasi literal, membuat instan dari objek menggunakan function constructor. Objek literal adalah tadi yang sudah kita praktekkan. Di sini sebaiknya digunakan untuk program yang ukurannya kecil atau untuk tester-tester aja. Di sini caranya kita cukup memasangkan antara key dan value. Nah, key-nya ini bisa berupa properti ataupun juga metode. Masing-masing key dan value dipisah menggunakan double colon. Ini contohnya, misalnya saya punya variable let car, kemudian key-nya adalah name, color, dan type, value-nya adalah fires, kemudian white dan matic. Kita bisa pisahkan dengan double colon. Masing-masing antara pasangan key dan value kita bisa pisahkan dengan tanda koma. Jadi kalau lebih satu pakainya tanda koma. Kemudian cara yang kedua, kita bisa menggunakan instansiasi dari objek. Nah, untuk menggunakan instansiasi dari objek ini kita bisa pakai keyword new dan nama objeknya adalah objek atau objek function constructor. Jadi kita gunakan dot untuk menambahkan properti dan value ke objek, dan untuk mengakhiri setiap pasangan key dan value kita pakainya adalah semicolon. Contohnya seperti ini, kita deklarasikan aja, misalnya let card sama dengan new object, kurung buka kurung tutup. Nah, kemudian kalau kita mau menginstansiasi nama key atau property dan metodenya, kita bisa tambahin dot. Jadi card.name, card.color, card.type, kemudian nama value-nya. Nah, ini membuat let card ini menjadi lebih fleksibel. Kemudian berikutnya adalah membuat objek dengan menggunakan function constructor. Nah, ini sebenarnya mirip dengan teknik sebelumnya. Nama constructor ini bisa kita awali dengan huruf kapital. Dan kita bisa menggunakan this untuk melakukan assign property dan value. This ini nanti akan merujuk kepada function atau objek. Contohnya, karena tadi kita nama objeknya sama ya, function car, kemudian ini misalnya dia butuh parameter inputan, name, color, dan type. Kemudian kita bisa pakai keyword this, berarti this.name, this.color, this.type. Kemudian kita bisa masukkan parameter inputannya untuk memanggilnya. Nah, itu tadi beberapa cara untuk membuat objek di dalam JavaScript. Nah, terakhir bahasan kita adalah bagaimana cara nulis kode JavaScript. Nah, cara menulis kode JavaScript itu bisa kita tulis ke dalam file HTML secara langsung, atau cara kedua kita pisah di file yang nanti kita beri nama file JS. Jadi kalau nulis di konsol tidak dianggap ya, karena dia sifatnya temporary dan biasanya untuk debugging, jadi nggak masuk ke dalam kategori ini. Untuk yang internal tadi kita bisa letakkan bersamaan di kode HTML. Caranya adalah bisa ditaruh di bagian head, dibungkus aja menggunakan tag script. Jadi kalau yang tulis var x sama dengan 10, x sama dengan 50, atau tadi let x sama dengan berapa. Nah, ini hasilnya kita bisa jalankan di browser. Ataupun juga kita bisa letakkan di body.
jadi nggak harus di head, bisa ditaruh di body. Dan sama ya, dia pakai tag script. Nah, ini yang lebih direkomendasikan kalau mau dijadikan satu dengan HTML, taruh di paling bawah. Karena nanti ketika sudah bekerja dengan DOM, dia akan bikin error kalau ditaruh di head program. Nanti dijelaskan ya waktu bahas DOM. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan file eksternal. Jadi kita create dulu nih filenya. Jadi kode JavaScript-nya taruh di lembaran yang baru, kemudian kita simpen dengan ekstensi .js. Kemudian kita panggil, cara manggilnya adalah pakai script src. Nah, src-nya adalah nama file yang udah kita create tadi. Sama kayak kita menghubungkan CSS eksternal, jadi mirip sekali. Oke, itu saja materi kita hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan bisa dilayangkan via komen Telegram ataupun juga komen di YouTube atau chat di grup ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.